Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu budaya dan perdagangan internasional. Jadi setelah kita berbicara tentang sistem keuangan internasional, bagaimana sistem itu berpengaruh pada perusahaan multinasional dan bagaimana sebaiknya perusahaan multinasional itu mengatasi masalah-masalah itu sudah kita pelajari dan sekarang kita akan masuk ke tema yang berbeda yaitu berkaitan dengan kebudayaan atau kultur. Jadi berbeda dengan yang kemarin kita berbicara tentang sistem keuangan. Sekarang bagaimana kultur itu mempengaruhi uh, cara sebuah perusahaan multinasional bekerja atau beroperasi. Jadi singkatnya, kalau kemarin kita membahas unsur-unsur eksternal yang mempengaruhi perusahaan, maka pada kesempatan kali ini kita membahas unsur-unsur internal di dalam perusahaan yang kemungkinan besar atau seringkali mempengaruhi kinerja atau jalannya perusahaan. Kita langsung ke sini. Ya, sebelum masuk kita harus memahami konsep-konsep dasarnya, konsep-konsep dasar kebudayaan atau kultur atau etnisitas. Yang pertama adalah budaya. Budaya adalah seperangkat kepercayaan, norma, nilai, sifat, dan pola perilaku yang diyakini oleh sekelompok orang. Jadi, untuk menjadi budaya dia banyak diikuti orang. Kalau preferensi kita atau pilihan kita dalam melakukan sesuatu perbuatan itu tidak diikuti banyak orang, ya itu masih belum masuk budaya. Itu hanya sifat ya, atau kebiasaan. Kepercayaan kita sudah paham itu agama itu masuk dalam kepercayaan, norma, aturan-aturan, nilai yang dianggap benar, yang dianggap baik. Misalkan kalau di dalam budaya barat bertemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu, tidak hanya salaman tapi berpelukan, itu dianggap baik oleh orang barat tapi belum tentu dianggap baik oleh orang Indonesia. Itu berkaitan dengan nilai, sifat, dan pola perilaku. Misalkan kebiasaan atau pola perilaku vegetarian itu bisa dianggap sebagai budaya karena itu adalah pola perilaku dan banyak orang yang melakukannya. Apa itu vegetarian? Ya, vegetarian kalau yang tidak makan daging-dagingan atau produk-produk yang berasal dari hewani. Dengan alasan apapun. Uh, Sebagian besar alasannya pecinta binatang. Kemudian kompleks. Apa itu kompleks? Kompleks dalam kebudayaan adalah bahwa kompleksitas ya. Jadi kompleks di sini adalah kompleksitas. Jadi budaya itu adalah konsep yang kompleks, konsep yang rumit. Rumit bukan dalam arti susah, tapi dalam arti banyak unsurnya, banyak yang mempengaruhi dan dia juga mempengaruhi unsur-unsur yang lainnya. Generalisasi. Ya, dalam kita mendiskusikan budaya seringkali kita mengeneralisir itu ya. Jadi budaya orang Indonesia misalkan sopan santun, murah senyum, itu adalah budaya. Tapi bukan berarti semua orang Indonesia, 275 orang Indonesia semuanya seperti itu. Jadi konsep kebudayaan adalah konsep yang mengeneralisir. Jadi sebagian besar orang itu seperti itu. Misalkan orang barat itu individualistis, itu budaya katakanlah. Nah, tetapi pada kenyataannya ya tidak semuanya seperti itu. Nah, ini kadang konsep yang mengeneralisir atau tendensi atau kecenderungan untuk mengeneralisir itu bukan seringkali ya, memang ada dalam
diskusi mengenai kebudayaan. Karena apa? Karena ya itu satu yang paling menonjol ya, kebiasaan yang paling menonjol. Tapi bukan berarti kebudayaan itu tidak bisa menjelaskan sifat atau kebiasaan orang-orang, ya, karena tetap saja sebagian besar orang itu berbuat seperti itu apa namanya, adalah suatu fakta yang tidak boleh atau yang tidak suatu fakta yang tidak bisa dihilangkan atau acuhkan begitu saja. Subkultur itu sekelompok orang yang memiliki kebudayaan tertentu di dalam lingkungan budaya yang lebih dominan. Jadi ada hubungannya dengan generalisasi ya. Jadi um, orang barat katakanlah itu individualistis, tapi ada subkultur di mana sekelompok orang yang sangat tidak individualistis. Itu pasti ada. Indonesia itu adalah bangsa yang modern, tetapi ada subkultur yang mereka masih melihara budaya-budaya klasik atau zaman dahulu. Misalkan suku apa namanya, Baduy ya di Jawa Barat. Ya, itu adalah subkultur. Oke, langsung ke sini. Ya, perbedaan budaya di dunia pekerjaan. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi kebudayaan di dunia pekerjaan. Yang pertama etnis, gender, umur, ras, disabilitas fisik, corporate culture. Jadi etnis itu mempengaruhi cara kerja seseorang di dalam dunia pekerjaan. Itu juga penting untuk diperhatikan. Etnisitas. Jangan sampai di dunia pekerjaan ada rasisme, ya, atau orang-orang yang rasialis, atau orang-orang yang rasis hanya karena etnis. Nah, etnis ini apa etnis? Etnis bukan suku, etnis itu ya misalkan orang barat, kulit putih, kulit hitam itu ada etnis yang berkaitan dengan ras ya. Yang berkaitan dengan asal usul seseorang. Kemudian gender cukup jelas, jenis kelamin, umur itu juga mempengaruhi cara kerja seseorang di dalam dunia pekerjaan. Kemudian ras, ya ras apa namanya, Asia, Eropa, gitu ya, Afrika itu ras. Jadi lebih besar daripada suku. Etnis lebih ke suku, ras ke ya apa namanya, perbedaan seseorang karena daerah dan apa namanya, ciri fisik ya, ciri fisik. Kalau etnis, ciri fisiknya bisa sama. Orang Jawa dan orang Batak itu sama secara fisik, tapi secara etnis, suku tidak ada perbedaan. Tapi sukunya berbeda ya. Orang Jawa Barat, Jawa Tengah itu etnisnya beda, tapi look-nya sama. Tapi ras itu perbedaannya selain latar belakang budaya juga look-nya atau apa namanya, ciri fisik. Disabilitas fisik, difabel atau kekurangan-kekurangan secara fisik itu juga mempengaruhi cara kerja seseorang di dunia pekerjaan. Kemudian corporate culture, budaya perusahaan itu juga jadi satu hal yang mempengaruhi bagaimana kita atau perusahaan mengelola karyawannya atau memanage karyawannya. Contoh yang paling gampang, budaya kerja sekolah ya, sebuah sekolah dengan budaya kerja misalkan kantor militer tentu saja sangat berbeda. Itu menunjukkan itu contoh ekstrimnya ya, untuk contoh ekstrim bagaimana di sebuah institusi pasti punya corporate culture. Bagaimana etnisitas atau suku mempengaruhi seseorang dalam dunia pekerjaan.
Dan hal ini terjadi karena perbedaan kebiasaannya dalam berinteraksi. Satu contoh adalah intensitas kontak mata. Kita bisa melihat ada 3 jenis intensitas kontak mata, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kalau tinggi berarti ketika seseorang sedang berinteraksi, dia cenderung saling menatap atau melihat lawan bicaranya dengan intensitas yang tinggi atau dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan hal itu kita bisa membaginya menjadi ketiga area. Area yang pertama itu mereka ketika berinteraksi seringkali menggunakan kontak mata yang tinggi ya, yang sering, yaitu Timur Tengah, Prancis, dan sebagian besar Amerika Selatan. Amerika Selatan berarti Argentina, Uruguay, Chili, dan lain-lain. Nah, kemudian intensitas kontak mata yang sedang itu biasanya dilakukan oleh mereka yang berasal dari Amerika Serikat, Eropa Utara, Inggris. Eropa Utara, contohnya adalah negara-negara Skandinavia, Swedia, Finlandia, dan Polandia. Sedangkan intensitas kontak mata yang rendah itu biasa terjadi pada orang-orang dari Asia Timur, Jepang, Cina, Taiwan, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, India Timur, dan suku asli Amerika ya. Suku asli Amerika adalah Indian ya. Kalau kita lihat film-film, suku asli Amerika itu antara lain ada Mohican, kemudian Apache, Mohawk, gitu ya. Dan belakangan kita kenal Mohawk adalah sebagai gaya rambut ya. Itu asal-usulnya adalah dari kebiasaan suku asli Amerika, suku Mohawk yang menata rambutnya sedemikian rupa ya. Jadi asal-usulnya dari situ. Nah, intensitas kontak mata yang berbeda-beda ini bisa menimbulkan masalah atau bisa menjadi penghambat karena setiap daerah atau setiap negara memiliki penilaian tersendiri mengenai kontak mata. Kontak mata yang tinggi bagi sebagian orang mungkin dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, dianggap melawan, dianggap menghina, atau dianggap tidak menghormati. Sebaliknya, ada juga negara-negara yang menganggap bahwa kontak mata yang tinggi menunjukkan sikap memperhatikan, serius, dan fokus. Oke, itu dilihat dari intensitas kontak mata yang berpengaruh atau yang dimiliki oleh etnis yang berbeda-beda. Kemudian ada seorang peneliti yang meneliti mengenai kultur, kebudayaan, dan apabila kita ingin melihat ciri khas kebudayaan suatu negara atau suatu suku, itu bisa dilihat dari unsur-unsurnya atau bisa dilihat dari dimensi-dimensinya. Nah, itu akan menjadi dimensi-dimensi inilah yang menjadi ciri khas penanda suatu bangsa atau suatu suku. Misalnya yang pertama adalah power distance. Power distance ya, kekuatan jarak. Itu secara harfiah, secara literal. Maksudnya apa? Jadi power distance adalah sejauh mana hierarki atau kekuasaan itu terdistribusi secara adil dan berpengaruh terhadap interaksi seseorang. Jadi kalau kita melihat suatu masyarakat, pola interaksi antara level yang tinggi dengan level yang agak lebih rendah itu jauh ya, punya ciri khas interaksi tertentu, itu menunjukkan bahwa power distance-nya itu tinggi. Maksudnya seperti apa? Misalkan kalau kita melihat bagaimana interaksi antara lurah dengan RT misalkan, antara lurah dengan RT yang gampang, atau yang dalam dunia perusahaan adalah antara manajer dan misalkan karyawan. Kalau power distance-nya tinggi, maka pola interaksi antara manajer dengan karyawan akan menggunakan pola interaksi tertentu, ada sopan santun, anggah-ungguh tertentu, dan si karyawan
tidak sembarangan menggunakan uh, kata-kata ketika berbicara dengan manajer, tidak sembarangan dalam berpakaian atau bertingkah laku karena ada jaraknya. Itu menunjukkan power distance yang rendah. Tapi ada kultur lain di mana power distance-nya rendah. Misalkan itu terjadi pada pola interaksi ketika manajer dengan karyawan, mereka itu seperti teman, tidak ada bahasa tertentu yang khusus yang digunakan gitu ya. Tidak ada pola interaksi tertentu yang digunakan. Itu menunjukkan power distance yang rendah. Contoh yang lain yang real adalah misalkan di dunia militer. Jenderal dengan kopral itu pakaiannya berbeda, kemudian ketika berinteraksi juga berbeda, ada harus hormat dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menunjukkan power distance yang tinggi. Oke. Sedangkan misalkan di dunia pekerjaan, di konteks perdagangan misalkan antara bos dengan karyawan, antara bos dengan ya karyawan atau bagian yang lain, itu tidak ada pola interaksi khusus yang harus digunakan gitu ya. Jadi karyawan kalau ngomong ke bos tidak harus hormat dulu seperti di militer. Nah, itu menunjukkan power distance yang rendah. Jadi cara kekuasaannya itu, bagaimana distribusi kekuasaannya itu mempengaruhi pola perilaku. Nah, kita bisa melihat ciri khas atau kekhususan dari suatu etnis dengan melihat unsur power distance di sini. Level of avoidance. Sejauh mana anggota kelompok merasa nyaman dengan risiko dan ketidakpastian. Oke, maksudnya seperti apa? Kita fokus ke resiko dan ketidakpastian. Jadi, resiko itu sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang ingin kita hindari. Ketidakpastian juga sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, gitu kan? Sehingga kadang membuat kita gelisah, takut, atau mungkin stres. Nah, orang-orang yang level of avoidance-nya tinggi, ya, tingkat penghindaran terhadap risiko dan ketidakpastiannya tinggi, maka dia orangnya cenderung disiplin, keras, dan straightforward ya, tidak basa-basi ya. Karena apa? Karena mereka merasa akan terancam apabila resiko dan ketidakpastian yang ada itu tidak diminimalisir. Oke, jadi level avoidance yang tinggi itu berpengaruh pada perilaku orang-orangnya jadi lebih disiplin, straightforward, lebih apa ya, tidak basa-basi, tidak fleksibel. Karena apa? Karena fleksibilitas menunjukkan ketidakpastian. Fleksibilitas menunjukkan um, ketidaksiapan atas sesuatu yang yang mungkin terjadi itu ya. Jadi mereka tidak mau ada sesuatu yang tiba-tiba. Nah, ekspresi dari sifat seperti ini di dalam suatu bangsa atau suatu suku adalah mereka orang-orangnya cenderung disiplin. Oke. Kalau kita melihat orang Jepang misalkan atau orang Barat itu disiplin waktu, tidak basa-basi karena mereka level of avoidance-nya tinggi. Kalau mereka suka bilang suka, kalau mereka tidak suka bilang tidak suka. Seperti itu. Oke. Tidak terlalu banyak basa-basi. Bedakan dengan misalkan orang-orang atau suku yang level of avoidance-nya rendah. Misalkan orang-orang yang santai, fleksibel, terus kemudian ada masalah, oh gampang, santai, ngalir aja, eh, biarkan mengalir gitu, ikut arus gitu. Nah, kalau ada suku atau mungkin teman kalian yang punya sifat seperti ini, berarti dia adalah orang-orang yang level of avoidance-nya rendah. Terlepas sebabnya apa, terlepas sebabnya apakah mereka punya uang banyak,
punya orang tua yang kaya, atau punya apapun itu alasannya, tetapi ketika seseorang itu santai dan tidak merasa stres dengan resiko dan ketidakpastian yang ada, mereka level of avoidance-nya tinggi. Silakan kalian bisa menilai sendiri, misalkan orang Indonesia atau ya orang Indonesia secara umum, level avoidance-nya secara rata-rata itu seperti apa? Tinggi atau rendah? Ketika mereka tidak disiplin, tidak tepat pada aturan, tidak tepat pada jadwal, itu level of avoidance-nya tinggi atau rendah, dan kira-kira apa sebabnya? Nah, ini penciri dari suatu kultur, dari suatu penciri kultur suatu suku atau suatu etnis ya. Level of avoidance, level kenyamanan terhadap ya resiko dan ketidakpastian. Individualisme, yaitu tendensi seseorang untuk lebih mementingkan diri sendiri. Ya, jadi kita bisa lihat ya, ini mungkin yang paling umum di Indonesia ada budaya gotong royong, kekeluargaan. Itu menunjukkan seseorang ikatannya kuat dengan masyarakat sekitarnya, dengan lingkungannya, dengan keluarganya. Oke, itu menjadi satu penciri. Kalau di luar negeri mungkin tingkat individualismenya tinggi. Individualisme itu tidak sama dengan egoisme, ada bedanya. Individualisme lebih ke kemandirian ya, kemandirian yang tinggi, kemandirian yang tinggi, tapi difokuskan kepada individu. Misalkan di negara barat, umur 17 tahun, orang tuanya sudah tidak boleh ya memaksa dia untuk tinggal di rumahnya. Kalau anaknya ingin pergi dari rumahnya dan tinggal sendiri, jauh dari keluarganya, entah itu beli rumah sendiri, entah itu menyewa rumah, entah itu apa, itu orang tuanya tidak bisa memaksa untuk tetap tinggal di rumah. Dan kultur seperti itu juga adalah hal yang biasa ya. Itu individualisme. Kenapa di barat seperti itu? Mungkin yang pertama adalah kebebasan dan privasi ya. Nilai orang-orang di sana menilai kebebasan dan privasi itu lebih tinggi daripada bukan lebih tinggi ya. Orang-orang di barat menilai privasi dan kebebasan itu sama dengan hak gitu ya. Jadi ya itu ya. Masculinity. Jadi sejauh mana persepsi orang terhadap nilai maskulin, kesuksesan, prestasi, dan keterbukaan dibandingkan dengan nilai-nilai femininitas. Ya, maskulin biasanya dihubungkan dengan laki-laki, feminim dihubungkan dengan sifat-sifat yang keperempuanan. Kalau orang perempuan itu feminim, dia keibuan, anggun, cantik gitu ya. Kalau maskulin biasanya dikaitkan dengan laki-laki, yaitu tegas, melindungi, terus kemudian rasional dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maskulinitas yang kita bahas di sini bukan berkaitan dengan jenis kelamin, tapi dengan kelompok masyarakat. Okay? Dengan nilai-nilai yang menonjol dalam kelompok masyarakat itu. Nah, nilai maskulinitas, dimensi maskulinitas dan femininitas ini bisa menjadi penciri suatu kelompok masyarakat tertentu. Ada masyarakat tertentu yang nilai maskulinnya lebih tinggi. Yang dimaksud dengan nilai maskulin di sini adalah yaitu penilaian mereka terhadap kesuksesan, prestasi, keterbukaan, dan kompetisi. Oke. Jadi kalau suatu kelompok masyarakat menganggap kesuksesan itu adalah ukuran kehormatan, berarti nilai maskulinitas di masyarakat itu tinggi. Atau kelompok masyarakat itu melihat kompetisi itu lebih baik daripada kerjasama,
maka nilai maskulinitasnya tinggi ya. Nah, nilai femininitas itu apa saja? Misalkan ya kebalikannya dari maskulinitas tuh ya. Misalkan kompetisi. Maskulin itu kompetisi, kalau feminitas kebalikannya dari kompetisi, misalkan harmoni. Jadi alih-alih saling berkompetisi untuk menjadi lebih baik, tapi merangkul sebanyak orang untuk bisa berhasil bersama. Nah, itu nilai femininitas. Oke, kompetisi versus harmoni. Kemudian kesuksesan versus kedamaian misalkan, dan lain-lain. Oke, nah ini dimensi-dimensi kultural menurut Hofstede. Jadi, ini 4 dimensi yang bisa menjadi penciri suatu kelompok masyarakat tertentu. Oke, di sini ada matriksnya. Yang di bawah adalah power distance, yang di sumbu bawah ya, yang di horizontal yang di bawah, kemudian di kiri, vertikal di kiri adalah individualisme, indeks individualisme. Oke, kemudian di kanan adalah ya gini, dua saja ya. Jadi yang bawah adalah power distance, yang atas adalah individualisme. 0, kita lihat Indonesia ya. Power distance-nya di angka 10, individualisme di angka kurang lebih 10 ya. Nah, power distance di angka, saya kasih pointer. Jadi Indonesia, power distance-nya di angka sekitar berapa? 9. Kemudian individualisme di angka 12 atau 15. Nah, ini yang paling individualisme yang paling rendah di antara negara-negara yang lain. Jadi, menurut Hofstede, Indonesia itu orangnya tidak terlalu individualis. Mereka lebih suka bekerja sama, membangun harmoni, terikat dengan keluarga secara kuat, terikat dengan masyarakatnya secara kuat, kemudian suka gotong royong dan lain-lain. Kemudian power distance-nya juga rendah. Artinya apa? Pejabat-pejabatnya atau orang-orang yang di level-level tinggi, entah orang kaya, entah orang yang punya jabatan tinggi, itu cenderung tidak terlalu jauh dengan orang-orang yang jabatannya atau levelnya lebih rendah. Oke. Terus kemudian jumlahnya juga, power distance juga menunjukkan jumlah orang yang levelnya tinggi dengan orang yang levelnya bawah tidak terlalu banyak gap-nya. Maksudnya, misalkan ambil contoh Indonesia penduduknya 100 juta, maka orang kayanya katakanlah 40 juta, orang miskinnya katakanlah 60 juta. Jadi cuma beda 20. Jadi tidak terlalu tinggi gap-nya. Nah, kalau power distance-nya tinggi, misalkan dari penduduk 100 juta, orang yang kaya atau orang yang jabatannya tinggi itu 10 juta, sementara orang yang jabatannya rendah atau orang yang miskin jumlahnya 90 juta. Nah, itu gap-nya tinggi, 1:9 ya. Beda dengan yang tadi 4:6. Nah, itu bagaimana membaca matriks ini. Kita bandingkan dengan Panama. Kalau Panama, power distance-nya tinggi, sementara individualismenya rendah. Lebih rendah dari Indonesia ya. Power distance-nya sekitar 95. Ya, berarti perbandingan antara orang kaya dan orang miskinnya atau orang yang jabatan tinggi dengan yang jabatan rendah itu jumlahnya sangat timpang ya. Tetapi individualismenya rendah, di angka 10, 12 mungkin ya. Jadi dia lebih guyup, lebih gotong royong, lebih komunal dibanding Indonesia. Oke, dan ini kita bisa lihat yang paling tinggi Amerika Serikat, power distance-nya ya menengah, tapi individualismenya paling tinggi. Individualisme 3 yang pertama adalah Amerika, Inggris, dan Australia. Kemudian power distance yang paling tinggi, 3 yang pertama Panama, Meksiko, dan India.
Kemudian individualisme paling rendah, Panama, Indonesia, Thailand. Power distance paling rendah, Indonesia, Israel, dan Denmark. Kemudian menurut Trompernas, ya. Jadi sama, dimensi kultural, sekarang menurut Trompernas, universalisme versus partikularisme. Kita bisa melihat suatu masyarakat, bagaimana budayanya dilihat dari dua konsep ini, universalisme dan partikularisme. Universalisme berarti mereka memiliki nilai-nilai yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Kalau partikularisme, nilai-nilai yang ada yang mereka miliki khusus untuk mereka sendiri dan kadang sulit untuk diterapkan di masyarakat-masyarakat yang lain. Oke. Individualisme versus kolektivisme, ya sama ya. Sama dengan Hofstede. Tadi Hofstede adalah individualisme ya. Jadi konsepnya sama. Saya tidak akan mengulangnya lagi. Emosional versus netral. Ya, jadi ini rasional versus emosional. Emosional di sini bukan berarti orangnya suka marah-marah, sensitif gitu ya. Emosional yang di sini cenderung lebih ke orang-orangnya lebih menghargai orang lain secara, maksudnya lebih perhatian ya. Jadi kalau yang emosional, masyarakat yang emosional, mereka lebih caring, lebih perhatian, dan simpati, empatinya lebih kuat daripada yang netral. Oke, jadi emosional yang di sini ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau di masyarakat atau di tetangga kita, di RW kita, orang-orangnya suka saling mengingatkan, terus kemudian care satu sama lain, peduli satu sama lain, itu mereka cenderung lebih mengutamakan nilai-nilai emosional. Oke. Kalau netral, mereka mungkin care, atau mereka mungkin melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan yang baik juga, tapi dasarnya lebih ke aturan. Jadi mereka tidak akan melakukan sesuatu yang baik kecuali memang sudah disepakati bersama atau ada aturannya. Oke. Jadi emosional dan netral ini kuncinya adalah pendorongnya ya, pendorong suatu masyarakat melakukan sesuatu. Kalau yang emosional mereka pendorongnya adalah ya rasa, kemudian kepedulian, kemanusiaan. Tetapi netral, masyarakatnya juga baik, tertata juga, saling peduli juga, tapi saling pedulinya adalah berdasarkan kesepakatan, aturan, atau tata tertib yang sudah dibuat bersama. Specific diffuse ya. Ini konsep yang sama dengan power distance. Jadi konsep yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Oke, mungkin saya kalau masih bingung dengan power of distance, bisa dilihat di slide sebelumnya atau disimak di slide sebelumnya. Ya, spesifik berarti ya jarak antara kelompok orang, jarak antara orang dari level tertentu dengan level yang lain itu jelas. Kalau diffuse, batasan antara level 1 dan level 2 itu blur. Oke, itu penjelasan singkatnya. Penjelasan lebih jauhnya lihat video atau slide di menit-menit sebelumnya. Kemudian achievement ascriptions. Ya, achievement ini konsep yang sama dengan maskulinitas dan femininitas. Ya, maskulinitas, orang cenderung menghargai orang yang lainnya, atau kelompok itu lebih menghargai
pencapaian-pencapaian. Jadi, orang yang menduduki level tinggi biasanya adalah mereka yang orang kaya, jabatannya tinggi, dan lain-lain. Ascription adalah kontribusi. Semakin banyak seseorang itu berkontribusi, semakin tinggi nilainya atau posisinya di dalam sebuah kelompok masyarakat. Sequential atau sinkronik. Sequential ada hubungannya dengan fleksibilitas. Sequential adalah hubungannya dengan, kalau Hofstede tadi, apa namanya, level of avoidance ya. Sequential itu tertata, teratur, sequence itu kan urutan-urutan. Kalau sinkronik, dia fleksibel, sinkron. Dia bisa memasukkan unsur-unsur baru secara bebas kapan saja dan tetap masih sinkron dengan acara atau hal yang sudah ada. Sequential misalkan kalau kita sudah merencanakan hari ini untuk belanja katakanlah, maka ya fix harus belanja apapun kejadiannya, kejadian-kejadian yang mengganggu, ya jangan sampai mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan. Hari ini belanja, tetap belanja meskipun ada tamu, meskipun misalkan bensin habis, atau hujan, atau apa, itu dia tetap dilakukan. Karena kalau ditunda akan mengganggu jadwal-jadwal berikutnya. Sinkronik lebih fleksibel. Ya, walaupun kita rencananya belanja hari ini, tapi kalau ada tamu ya bisa kita terimalah 10 menit, 15 menit. Terus kalau hujan ya kita bisa tunggu gitu ya, kita bisa tunggu dulu 1-2 jam. Kalau kita menerobos hujan nanti bisa sakit dan ini dan itu. Nah, itu sinkronik. Jadi bagaimana pola hidup suatu kelompok masyarakat tertentu, apakah dia sekuensial atau sinkronik, itu menunjukkan ciri khas. Atau dibalik ya, jadi sikap kelompok masyarakat secara sekuensial atau sinkronik itu menunjukkan ciri khas suatu kelompok tertentu. Bisa dilihat dari lingkungan hidupnya. Oke, lingkungan hidup. Bagaimana sikap mereka terhadap lingkungan, bagaimana mereka melihat alam, itu menunjukkan ciri khas suatu masyarakat tertentu. Contoh ekstrim adalah misalkan suku Baduy. Suku Baduy melihat alam sebagai temannya, sehingga ada hutan yang tidak boleh dimasuki, ada pohon yang tidak boleh ditebang, ada area hutan yang harus dijaga selalu, dan seterusnya. Nah, itu mereka melihat alam dan lingkungannya dengan cara tertentu. Nah, itu ciri khas orang Baduy. Kalau orang modern beda lagi. Mereka tidak melihat hutan itu adalah sesuatu yang sakral. Batasan-batasan mereka mengelola hutan bukan kesakralan atau keyakinan mereka terhadap alam, tapi ya hukum, aturan, dan lain-lain. Itu ciri khas suatu masyarakat tertentu bisa dilihat dari bagaimana mereka melihat lingkungan hidupnya. Kemudian menurut The Globe ini lembaga penelitian, ini agak lebih random. Jadi bagaimana sifat-sifat orang atau negara secara umum ya, orang-orang tertentu di negara-negara tertentu. Pertama, mereka pernah meneliti dari sifat assertiveness. Asertif itu apa ya? Mereka itu cenderung asertif adalah misalkan kita tidak mudah menyerah ya. Kita lebih fight untuk hak yang memang sudah milik kita. Itu asertif. Misalkan kita punya hak untuk misalkan mendapatkan tunjangan. Tunjangan apa ya? Tunjangan hari tua atau mungkin contoh saja ya. Misalnya tunjangan hari tua. Nah, ketika kita sudah berhak untuk mendapatkan itu, ternyata tunjangannya tidak masuk-masuk, maka orang-orang di USA, Amerika, Australia, dan Jerman itu lebih cenderung protes,
terus kemudian mencari tahu, memperjuangkan haknya, dan seterusnya. Kalau orang di Jepang dan New Zealand, Selandia Baru, mereka tidak terlalu asertif. Inisiatifnya agak kurang. Bukan berarti mereka tidak inisiatif, tapi kalau dibandingkan dengan Amerika, Australia, dan Jerman, sikap asertif orang Jepang dan New Zealand itu lebih rendah. Jadi kurang ini tidak berarti mereka tidak asertif, tapi tingkatnya lebih rendah. Kemudian future orientation, jadi bagaimana mereka memperjuangkan masa depan mereka, cita-cita perjuangan untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan itu di Singapura, Swiss, dan Belanda itu orangnya lebih semangat, lebih fight, lebih mati-matian untuk memperjuangkan masa depan mereka. Sedangkan yang di Rusia, Argentina, dan Italia tidak terlalu, atau levelnya lebih rendah dari ketiga negara yang di atas itu ya. Kemudian gender differentiation. Oke, diferensiasi gender. Jadi maksudnya apa? Gender laki-laki perempuan itu kalau diferensiasinya lebih tinggi, maka ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang didominasi oleh laki-laki, ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang didominasi oleh perempuan. Itu gender differentiation-nya tinggi. Misalkan, perawat. Perawat itu kebanyakan perempuan, sementara misalkan ahli bangunan kebanyakan laki-laki. Nah, itu diferensiasinya tinggi. Itu contoh ekstrimnya ya. Nah, yang diferensiasinya tinggi seperti itu. Kalau rendah, seperti apa? Kalau rendah, kebalikannya. Jadi, di negara tersebut, perawat itu tidak didominasi oleh perempuan, tapi imbang. Katakanlah seperti itu ya. 60% laki-laki, 60% perempuan, 40% laki-laki. Itu imbang, masih imbang. Nah, itu gender diferensiasinya rendah. Oke, nah itu contohnya yang dimaksud dengan diferensiasi gender. Nah, pembagiannya seperti apa? Yang tinggi itu ada di Korea, Egypt, Mesir, dan India. Sementara yang gender diferensiasinya rendah itu Hungaria, Polandia, dan Denmark. Oke, jadi kalau kita pergi ke Korea, terus kemudian kita sakit, dirawat, maka sebagian besar perawatnya atau nurse-nya bisa kita pastikan adalah perempuan. Tapi kalau di Hungaria, ya belum tentu. Nurse-nya mungkin bisa jadi jumlahnya imbang antara laki-laki dan perempuan. Kita mungkin akan menemukan perawat berjenis kelamin laki-laki di Hungaria lebih tinggi daripada kita menemukan perawat laki-laki di Korea. Oke, uncertainty avoidance sudah dijelaskan tadi. Yang uncertainty avoidance tinggi di Swedia, Jerman, dan Swiss. Yang rendah di Rusia, Bolivia, dan Yunani. Power distance yang tinggi, Rusia, Thailand, dan Spanyol. Yang rendah di Denmark, Netherlands, Israel. Netherlands itu Belanda. Oke. Institutional collectivism. Jadi, kolektivitas institusional. Jadi, kebanggaan orang-orang terhadap organisasi, institusinya, atau lembaganya. Oke. Jadi, fanatisme ya, fanatiknya. Fanatismenya itu seperti apa? Fanatisme tinggi terhadap lembaganya, entah lembaga apapun, entah lembaga olahraga, lembaga politik, lembaga agama, dan lembaga pendidikan, itu yang tinggi, itu di Swedia, Korea, dan Jepang, yang rendah di Yunani, Italia, dan Argentina. In-group collectivism, in-group. Kalau yang atas, fanatisme terhadap lembaga, kalau yang bawah, in-group, fanatisme terhadap kelompok masyarakatnya, terhadap sukunya ya, terhadap suku, terhadap suku. Yang tinggi di Iran, India, dan Cina. Yang rendah di Denmark, Swedia, dan New Zealand. Achievement orientation, tadi sudah dijelaskan, yang tinggi di Singapura, Hong Kong, Amerika, yang rendah di Rusia, Argentina, dan Italia.
Maka kita bisa melihat bagaimana semangatnya orang Singapura, orang Hong Kong, orang USA untuk sukses. Ya, kerja keras banting tulang, pergi pagi, pulang pagi, gitu ya. Human orientation. Jadi orientasi lebih kepada harmoni, kemanusiaan, guyup, rukun, gitu ya. Itu ciri khasnya ada di negara mana saja, yang tinggi di Irlandia, Malaysia, dan Egypt. Malaysia dekat Indonesia ya. Saya duga ya human orientation di Malaysia dan Indonesia ya tidak jauh beda. Kemudian yang rendah di mana? Di Jerman, French, Prancis, dan Singapura. Oke, cross cultural management. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu culture, kebudayaan yang ada di masyarakat, kita bisa melihat unsur-unsurnya, kita bisa melihat ciri khasnya, penandanya dari dimensi-dimensi tadi. Kemudian ketika kita pindah ke organisasi, faktor-faktor apa yang bisa kita pakai untuk memanage perbedaan itu. Jadi, pembahasan di slide ini adalah tujuannya ke sana. Nah, perbedaan-perbedaan kultural secara etnis tadi bisa kita manage dengan apa? Dengan kepemimpinan, komunikasi, dan struktur organisasi. Jadi, pemimpin harus punya alat tertentu, punya kemampuan tertentu untuk mengharmoniskan perbedaan itu. Alatnya salah satunya komunikasi, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari etnis berbeda itu harus tepat, harus sesuai. Kemudian struktur. Strukturnya juga mendukung ke arah sana. Struktur organisasi mendukung harmonisasi karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang berasal dari kultur yang berbeda-beda. Oke. Oke, strateginya seperti apa? Strategi manajemennya. Tadi alatnya, sekarang strateginya untuk memanage perbedaan itu apabila kalian menjadi manajer sebuah perusahaan multinasional. Yang pertama adalah kalian harus bisa mengidentifikasi perbedaan. Gunakan dimensi-dimensi tadi untuk melihat ciri khas atau sifat-sifat seseorang. Bisa ambil dari Hofstede, Rompernas, atau dari Globe. Kemudian aplikasikanlah perbedaan kultural dalam operasional organisasi. Artinya, sesuaikan ya operasional perusahaan dengan kultur orang-orang tersebut. Oke. Kalau misalkan organisasi kita itu banyak orang Islamnya, maka hari Jumat istirahat siangnya diperpanjang atau beban kerja di hari Jumat dikurangi. Karena apa ya? Karena sebagian besar mereka harus sholat Jumat misalnya. Nah, ini salah satu contohnya. Yang ketiga, gaya pengambilan keputusan. Jadi harus mengidentifikasi dan memperhatikan sejauh mana sebuah keputusan lebih efektif dibuat lokal atau terpusat. Nah, ini. Perhatikan bagaimana penyebaran karyawan-karyawan perusahaan kita itu lebih banyak karyawannya itu di pusat atau di lokal, di kantor pusat atau di kantor lokal. Keragaman itu lebih banyak di kantor pusat atau di lokal. Nah, itu juga harus diperhatikan dalam mengambil keputusan agar apa? Agar perbedaan kultural di perusahaan kita tidak menjadi hambatan. Yang kelima, kalau nggak salah, komunikasi. Yaitu kita harus mendorong komunikasi interdepartemen yang berasal dari lingkungan atau negara yang berbeda. Jadi harus ada kesepahaman antar departemen. Biasanya satu departemen atau satu bagian itu dikuasai atau didominasi oleh orang-orang dari daerah tertentu, dan kulturnya juga terbentuk seperti
mereka bekerja di daerah mereka, sehingga kita sebagai atasan harus bisa menjembatani perbedaan itu. Sering-seringlah mereka dibuat forum untuk saling berkomunikasi atau untuk saling berinteraksi sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi hambatan. Yang keenam, keseimbangan kultural mengusahakan kesesuaian budaya atas produk atau dalam proses pembuatan keputusan. Dalam proses pembuatan keputusan yang tadi ya, seperti yang kasus sholat Jumat itu tadi, itu contoh ekstrimnya. Kesesuaian produk, ya, produk-produk halal ya tentu saja difokuskan atau dibuat oleh mereka yang paham tentang kehalalan. Produk-produk non halal itu ditangani atau didesain oleh mereka yang familiar dengan produk-produk non halal. Kemudian keragaman dalam kepemimpinan ya. Jadi pemimpin dalam perusahaan dibuat tidak seragam, tapi dari berbagai macam latar belakang sehingga bisa menampung keragaman yang ada di level karyawan. Oke, sampai sini saya cukupkan terlebih dahulu. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas framework dari Kluckhohn dan Strothbeck. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap monitor LMS dan mengerjakan tugas. Terima kasih.